isn't easy to say, 'cause we haven't talked in a month. And when you see me with him, you'll probably think I moved on. Yeah, Dan kalau emang lo nyuruh gue nikahin cewek itu, oke, baik. Gue akan lakukan sesuai rencana lo. Tapi setelah itu, lo harus lenyap dari hidup gue. Dan mulai saat ini, kita putus. Garvin memasuki mobilnya dengan datar, meninggalkan Puspa yang menangis. Di ruang keluarga Pak James, mereka tengah menunggu pulangnya Garvin untuk meminta jawaban akan persetujuannya menikahi Kayla. "Pak, bagaimana ini? Ini sudah 2 hari setelah pertemuan. Garvin belum memberikan jawaban. Bagaimana kalau dia nggak setuju? Apa yang akan kita bicarakan sama Pak Abraham?" tanya Bu Angelina. Sementara di sisi lain, Pak Abraham tengah menyidang Kayla karena Kayla telah menolak perjodohan dengan Garvin hari itu. Hal itu membuat kecewa sekaligus pusing Pak Abraham. Ia belum tahu bagaimana cara menghadapi Pak James nanti. "Bagaimana bisa kamu menolak, Kay? Aku gak mungkin hidup sama laki-laki yang gak cinta sama aku, Pak. Aku belum tahu dia sepenuhnya. Tapi sepertinya dia udah suka sama perjodohan ini juga," Kayla berargumen. Kembali ke sisi Pak James. Pak James begitu lama menunggu Garvin. Nomornya pun tak aktif untuk bisa Pak James hubungin. Tiba-tiba, Pak James terduduk jatuh di sofa. Dadanya ia terus pegangi dengan aneh. Papa kenapa, Pak?" Bu Angelina terlihat panik dan terkejut. "Pak James?" Ajudan sekaligus asisten Pak James, yaitu Pak Jack, pun ikut menjadi khawatir. Mereka pun membawa Pak James ke rumah sakit. Pak James masuk rumah sakit lagi untuk kesekian kali. Bu Angelina begitu cemas ketika suaminya tiba-tiba terkena gejala serangan jantung yang memang sering Pak James alami akhir-akhir ini. Ia mencoba menghubungi Garvin, dan kali itu ponselnya tersambung. Bu Angelina pun menyampaikan apapun yang terjadi saat itu pada Garvin dengan suara begitu berat karena cemas. Jujur, Garvin begitu terkejut, namun ia tak bisa melupakan bagaimana sakit hatinya setelah kejadian itu. Beberapa menit kemudian, Garvin terduduk di samping papanya dengan tertunduk setelah ia menghabiskan waktunya di gym untuk meninju samsak menghilangkan emosinya karena perselingkuhan yang Puspa lakukan. Wajah Garvin serasa penuh akan beban. Ia terus tertunduk menahan apapun yang ia rasakan saat itu di depan papanya. "Kamu lihat kan, Vin? Papa bisa aja mati mendadak. Bagaimana kalau kamu pergi terlalu jauh?" gumam Pak James menatap putranya. "Jangan ngomong gitu, Pak. Papa masih sehat. Tolong jangan banyak pikiran." Garvin menasihati papanya, namun wajahnya benar-benar terlihat tak baik. Ia bicara pun sambil tertunduk membuat Pak James akhirnya menyadari hal itu. Tentu saja, orang tua pasti lebih tahu apa yang akan anaknya rasakan, walaupun tak tahu apa yang telah terjadi pada sang anak. "Kenapa kamu? Apa ada sesuatu yang terjadi?" tanya Pak James akhirnya penasaran. Garvin terkesiap karena papanya mulai bertanya cemas. Ia pun mulai menatap kedua mata Pak James dan menghilangkan segala ekspresi sakit hatinya saat itu. "Enggak kok, Pak." "Garvin, bagaimana? Bagaimana jawaban kamu? Apa kamu bersedia menikahi Kayla? Tapi sebelumnya, kini Papa enggak akan memaksa kehendak kamu. Papa sudah tua untuk terus menasehati dan mengekang anak-anaknya. Kalaupun kamu menolak, Papa akan siapkan kalimat untuk Pak Abraham nanti." Garvin tertunduk sejenak. Jujur, di saat sakit hati seperti ini, memberikan jawaban dan keputusan serasa tak bisa mengobati hatinya. Tapi saat ini, papanya membutuhkan obat untuk kesehatan mentalnya. Garvin tak ingin
Papanya terus keluar masuk rumah sakit dan membuatnya harus khawatir detik demi detiknya. Selama ini, Papa sudah memberikan Garvin segalanya. Sekarang, Garvin akan memenuhi apa yang Papa inginkan. Garvin tahu, apapun keputusan orang tua, pasti itu yang terbaik. Maafin Garvin. Garvin udah banyak buat Papa keluar masuk rumah sakit. Sekarang, Garvin mau bilang kalau Garvin serasa begitu berat mengatakannya karena ia tahu sendiri bahwa semua itu berasal dari pikirannya bukan hatinya. Garvin pun melanjutkan, kalau Garvin mau menikah dengan cewek itu. Sontak, ucapan Garvin membuat Pak James dan Bu Angelina begitu bahagia. Saking bahagianya, Pak James pun masih merasakan nyeri di dadanya. Please Pak, kali ini istirahat dulu. Tapi, apakah anak Pak Abraham menyetujui hal ini? Bagaimana kalau anak Pak Abraham menolak karena sebelumnya dia pun pergi dari pertemuan? Baru saja bahagia, Pak James pun overthinking lagi. Ia tahu, keputusan itu pasti berat untuk anaknya Pak Abraham. Terlebih lagi, dia seorang gadis yang tiba-tiba disuruh menikah oleh orang tuanya. Pak James mengerti perasaan itu. Namun begitu, ia harus mendapat jawaban itu secepatnya sebelum Garvin berubah pikiran lagi. Garvin terlihat berpikir sejenak. Ia melihat papanya sudah sangat lelah memikirkan sakit dan akan lebih sakit jika anak Pak Abraham menolak menikah dengannya. Apa yang akan dialami lagi oleh sang papa jika penolakan itu terjadi dari pihak Pak Abraham? Kayla membayangkan sosok Garvin semenjak ia bertemu di kafe dan di pertemuan itu. Memang, Garvin memiliki wajah tampan tapi hatinya, Kayla sangat gelap untuk mengetahuinya. Terlebih lagi di pertemuan pertama mereka, Kayla membuat kesalahan padanya. Dari sana saja, emosi Garvin sudah menggebu. Apalagi jika harus menikah dengan pria itu. Pikiran Kayla sudah sangat bermacam-macam walau ia sudah bilang untuk menolak menikah dengan Garvin. Kayla membersihkan meja kafe setelah kafe itu baru saja buka. Matanya melotot ketika melihat Garvin ada di depannya. Beberapa detik setelah terkejut, Kayla duduk bersama Garvin di kursi kafe paling pojok. Peristiwa itu pun dilihat oleh rekan kerja juga manajer kafe dari meja kasir. Mereka bahkan mengintip kebersamaan Kayla dengan Pak Direktur langganan kafe mereka. Ngapain tuh? Kok bisa Kayla sama Pak Direktur langganan kita? Beberapa waiter pun mulai menggosipi Kayla. Mungkin masalah Kayla menumpahi ke mejanya kemarin. Tukas Pak Manajer. Masa sampai serius banget gitu? Saut rekan kerjanya yang lain. Ya saya juga gak tahu. Kenapa tanya saya? Maaf Pak, jangan baper. Garvin dan Kayla sama-sama terdiam bingung. Namun, wajah Garvin begitu serius sambil menghela nafasnya beberapa kali. Masalah kemeja nanti saya balikin Pak. Saya sekarang gak bawa. Kayla sudah berpikir kalau Garvin datang karena hendak mengambil kemejanya. Bukan itu yang gue mau bicarain. Gue kesini sebagai Garvin, anak Pak James. Kayla tertegun karena Garvin mencarinya bukan untuk mencari kemejanya. Gadis itu menyurang heran, menatapi Garvin penasaran. Langsung intinya saja, gue bahkan kaget kalau pelayan ceroboh kayak lo bisa jadi calon istri gue. Entah gimana pertemuan bokap lo dan bokap gue. Juga perjanjian itu dimulai dulu. Gue tahu lo gak setuju sama perjodohan ini. Gue juga sebenarnya sama. Ternyata benar dugaan Kayla kalau Garvin memang menolak, sama seperti dirinya. Tapi yang Kayla bingungkan adalah Garvin yang datang padanya tanpa diundang. Padahal semua sudah jelas bahwa Garvin juga menolak pernikahan itu. Tapi gue sama lo, gue mau minta tolong. Kayla tertegun heran mendengar ucapan Garvin. Tolong? Papa gue masuk rumah sakit lagi. Penyakitnya bahkan selalu kambuh kalau mendengar kabar yang gak dia sukai. Maka dari itu gue berniat mau memenuhi keinginannya buat nikah sama lo. Garvin terbata dan jatuh canggung di depan Kayla. Kayla terkejut. Garvin bahkan menolak dijodohkan, namun dia malah meminta Kayla untuk mengikuti perjodohan itu. Tapi Pak,
Tadi Pak Garvin bukannya bilang kalau menolak perjodohan itu. Kenapa pernikahannya harus terjadi? Saya juga punya masa depan. Saya gak bisa hidup sama orang yang saya gak cinta. Apalagi belum saya kenal. Orang tua saya emang memaksa, tapi saya udah menolaknya. Kayla mulai memasang wajah jengkelnya. Sementara Garvin terlihat kaget jika Kayla terkekeh untuk menolak. Ia memasang wajah seriusnya lagi untuk bisa memastikan bahwa Kayla mau menolongnya. Please, demi papa gue gak mau kehilangan papa gue apapun yang terjadi. Apa lo gak mau nyelamati hidup orang? Kayla begitu bingung detik itu. Garvin bahkan memintanya untuk menikahinya, walau semua tak beralasan karena cinta. Kayla menyeringai menatap Garvin. Gadis itu bahkan mengumpat Garvin dalam batinnya bahwa pria itu sudah tak waras mengajak seorang gadis asing tiba-tiba menikah dengannya. Gak bisa, kenapa saya harus menikah sama Pak Garvin? Gue akan buat persyaratan. Persyaratan? Gue akan bebasin apapun keinginan lo. Apa yang lo lakuin, apa yang lo mau, lo bebas lakuin itu semua. Gue gak akan mengekang masa muda lo. Pokoknya lo cuma menikah dan setelah itu kita bisa hidup masing-masing. Dan setelah semua ketegangan papa gue berakhir, kita bisa cerai. Hah? Cerai? Kok Pak Garvin gampang banget ngomong perceraian kayak gini? Gimana sama status saya nanti? Jadi janda di usia muda. Apa kata orang? Status saya bisa mempengaruhi kehidupan masa depan saya. Saya gak mau. Kayla menyurang kesal. Garvin tertunduk bingung. Ia pun mencari akal untuk memujuk Kayla bekerja sama dengannya. Enggak, semua itu enggak akan berpengaruh ke kehidupan lo. Lo mau pekerjaan, gue akan kasih. Lo mau jabatan di perusahaan, gue akan kasih. Lo mau rumah ataupun apapun buat keluarga lo, gue bakalan kasih. Pak Garvin mau beli harga diri saya? Bukan begitu maksudnya. Kenapa lo masih gak ngerti juga sih? Lo akan hidup makmur walaupun nanti kita pisah. Please, demi papa gue gak akan melukai harga diri lo sedikit pun. Gue janji. Kita akan bisa jelasin ketika perceraian itu terjadi. Nikah kontrak maksud Pak Garvin? Iya semacam itu sih. Tapi ya semua demi papa gue aja. Kalau dia dengar lo nolak, dia mungkin bisa meninggal. Ucapan Garvin membuat Kayla terkejut. Masa iya? Hanya menolak pernikahan bisa membuat orang meninggal? Bagaimana dengan kehidupannya nanti? Halo Navara semuanya, ketemu lagi nih di channel Mimin, di channel Feby Vitaloka episode yang kelima. Bagaimana nih dengan novel yang kali ini? Mohon komentarnya dong, saran-sarannya agar Mimin menampilkan novel yang tidak mengecewakan bagi Navara semua. Untuk Navara semua, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, stamina, dan olahraga yang cukup. Karena dimana-mana kesehatan itu sangat mahal harganya. Dan menjaga kesehatan itu is number one. Kalau sehat tubuh, semua aktivitas akan berjalan dengan lancar. Oke, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen. Jangan kemana-mana.